Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Amin. Gimana, apakah masih setia, apakah masih mining atau sudah luntur ya? Luntur lalu kemudian rontok. Ya. Seperti ada kumis yang sisa dua, yaitu rontok gara-gara kemarin kena itu sambar mana ya itu. Kok saya nggak persiapkan itu ya, teman saya itu ya. Kena itu ya, disambar bebek, makanya tinggal dua ya. Dengan ada yang tinggal seperempat alis juga ya, yang ada ibu-ibu itu yang suka ngomong-ngomong gitu ya. Ya mau tidak mau kita harus sabar lah ya. Kita yang menanti, kita yang harus sabar ya. Sabar, panjang sabar, rendah hati ya. Jangan dibalik. Kalau mereka panjang bibir, kemudian rendah visi ya, jangan. Kita punya panjang visi ke depan, mereka rendah visi, drop visinya ya. Kita panjang sabar, mereka panjang nyinyinya gitu ya. Nah, teman-teman, ada berita dari Core Team sinkron dengan aplikasi Bang Nicholas dengan Core Team ya, resmi. Ini baru 3 jam ya. Saya screenshotkan aja, saya bacakan juga ya, walaupun tidak jauh beda di beranda aplikasi kita ya. Tidak jauh beda. Biasanya seperti itu. Jadi biasa Nicholas dulu atau beranda aplikasi dulu ya. Lalu kemudian menyusul berita di mana? X ya. Apa isinya? Kita baca ya. Kita tetap baca juga, mungkin ada perbedaan sedikit kalimat-kalimatnya ya, tapi ya tetap sama ya. Program Duta Pengembang PAI memungkinkan setiap pelopor berkontribusi pada pembangunan utilitas, sekaligus berkesempatan menerima hadiah 100 PAI. Pengembang dan non-pengembang sama-sama dapat berkontribusi pada pencapaian utilitas jaringan terbuka ya. Nah, itu berita resminya, teman-teman. Saya melihat histori atau pesan Bang Nicholas ya, sahabat saya, itu intens sekarang memasuki tahun 2024 ya. Dan memang Bang Nicholas memberitahukan bahwa explore ya berita-berita kami di tahun ini. Ya, menurut saya tahun ini adalah tahun yang ya masih singkat lah ya. Masih singkat buat saya. Masih menurut saya lumayan lah ini. Maksudnya mungkin sebagian orang mengatakan terlalu panjang ya. Kalau saya yang mempertahankan kondisi stabilitas, netralitas, tas lagi. Ya saya sabar saja. Ada yang ngomong tuh, ini kasihan orang ini kalau tidak sampai open minded. Jangan sampai jadi stres. Kasihan sama keluarga saya, katanya lah. Lu tahu keluarga saya? Justru saya itu dan keluarga saya itu kasihan lihat sama komentarmu ya. Nah, sekarang logikanya yang membuat stres, apanya yang membuat stres? Memang ada top up di sana? Nggak ada ya, nggak ada top up, tidak ada uang keluar. Jadi mau stresnya dari mana? Lu lihat saya bawa konten ini dengan gaya saya menghardik Anda sendiri, lu bilang serius banget lah coy. Memang gaya saya nggak bisa apa ya. Ini memang sudah, ada suatu kalimat yang saya lupa. Mudah-mudahan segera datang dalam pikiran saya. Apa sih? Bukan passion, bukan, boleh juga dibilang passion, tapi seperti gaya hidup. Coba teman-teman bisa nulis nggak di kolom komentar? Ada gaya hidup saya, habit nih, ini dia. Dari kemarin saya lupa habit saya gitu ya. Nah ya, habit saya. Jadi memang seperti itu. Habit saya itu membangun orang lain. Pingin melihat orang bahagia. Sekalipun saya sendiri jadi melarat korbannya gitu ya. Lu puas. Bayangkan saya punya wibawa,
ambruk semua. Ya. Reputasi ambruk semua. Saya ingat seseorang yang suka menyebut reputasi, itu katanya reputasinya turun. Nah, teman-teman, yang membuat reputasi orang turun dan wibawa harga diri orang turun itu adalah karakter. Karakter. You know karakter? Nah, kalau kita melihat seseorang rusak moralnya, ya, misalnya kedapatan koyupsi, itu yang turun harga diri sekalipun tinggi jabatannya, kedudukannya. Reputasi bukan lagi ambruk. Reputasi itu masuk dalam dasar yang paling bawah. Ya seperti contohnya yang Oyupsi pengadaan BT gitu, BT nggak enak sebut aja kan, memang fakta yang udah di penjara sekarang. BTS, ya kan, dulu pejabat Komin yang dulu tidak bisa menghidupkan di VTube, iya kan? Berapa T dia korupsi. Nah, mau bagaimanapun Anda mempertahankan reputasimu, tetapi karaktermu, Oyupsi, merugikan negara, reputasimu, harga dirimu ambruk. Lah, kalau cuma ngomong begini, menghardik penyanyi, aduh. Lu tahu Cecep nggak? Ya, Cecep dulu pemain film, ya. Dia ikat rambutnya di sini, itu ganteng banget tuh. Ya beda tipis dengan Bang Dema lah, 1-2 dengan Bang Dema kan. Lu tahu Cecep nggak? Ya kurang lebih hampir sama, dia ikat di atas rambutnya, baru begini. Iya kenapa? Iya. Ini saya tirukan dia punya peran saat itu. Itu kan peran dia waktu bermain film. Ya kan? Itu tidak menurunkan dia harga dirinya. Dia tetap ganteng, seorang laki-laki yang keren. Setelah selesai keluar kan, dia ikat pakai rambut di sini, baru tumbuh seperti mekar gitu. Nah, kalau ini masih bertahan ini, nah saya patok lu para penyanyi. Kenakan tuh kumis ya. Biarkan 2 ya. Alis seperempat. Nah, lo hidung tambah masuk toh. Rasain lo ya. Ada teman saya sebenarnya sudah mau berhenti Bang untuk menghardik mereka ya. Karena alisnya tinggal seperempat, itu yang ibu-ibu nih. Ada itu yang kumisan itu, yang tadinya mekar kumisnya sampai di bawah mulut ininya, sampai di bawah sini, gondrong bibirnya. gondrong kumisnya. Itu gara-gara hardikan mana itu ya. Itu bebek kemana dia perginya itu, enggak setia kawan itu ya. Itu 2 hari saya hardik loh itu, sampai rontok itu kumis, tinggal 2 biji di sini. Sebenarnya saya sudah berhenti mau hardik itu karena tinggal 2 biji kumis dipertahankan ya. Kan kasihan sekali. Nah, jadi saya sudah nggak mau lagi hardik. Tapi ada yang bilang, "Bang, jangan lupa, Bang." Nah, jadi saya coba mikir-mikir setelah saya berunding dengan diri saya. Berunding dengan diri saya. Ada-ada saja nih Bang Dema ya. Ada-ada saja nih Bang Dema, dia punya kalimat-kalimat. Maka saya memutuskan ya untuk bolehlah, tetapi jangan semua dihabiskan, karena jangan sampai itu ambruk sampai open manner ya. Jadi saya ingin melihat kumis 2 dan seperempat alis itu terus dipertahankan sampai open manner ya, gitu teman-teman. Ini ketawa untuk mereka ya. Kalau bagi teman-teman pionir kan saya pasti ketawa terhormat. Iya. Itu ketawa terhormat bagi pionir. Tapi kalau bagi mereka, nalo. Jadi Bang Dim itu atur semua, flowingnya harus diatur ya. Ya namanya juga orang seni, tahu flowingnya kan, ke chord mana gitu, ke chord 2, ke chord mana gitu, kemudian ditahan, ada sinkopnya gitu kan. Musisi memang itu berselancar. Kita punya hasil pemikiran kan, sudah teruji dengan waktu. Nah, jadi tahu, apalagi menghadapi penyanyi, kita harus tahu flowingnya, ya kan? Kita bisa melihat
Jadi waktu kita mengajar mereka, kita juga menciptakan seni. Contohnya, kita hardik tinggal seperempat alis yang tersisa. Nah, itu seni juga. Contohnya, 2 kumis yang tersisa, itu juga seni juga. Nah, loh. Nah, ya teman-teman, itu berita dari core team. Saya kalau sudah di tempat saya ini, udah asik, sudah lupa semua. Kenapa? Ya, memang itu tadi pengaruh faktor seni ya. Seni. Orang itu ketika bisa membawa suasana kan, saya yakin teman-teman yang melihat video-video saya sering kaget juga kan, sering ketawa juga kan. Nah, apalagi mereka sebenarnya udah tidak tahan, tetapi mereka terus mencoba masuk. Oh iya, saya jawab komentar. Ada yang ngomong, terus kalau sudah listing di bursa, kenapa kita tambang? Kenapa kita nambang semua? Nah teman-teman, kita nggak pernah tahu koin itu akan jadi tinggi. Itu bagi saya. Ya. Dia bisa semakin naik, koinnya akan naik. Dan lu punya, justru ketika kita punya koin yang masih awal-awal, kita tambang terus, masih bisa ditambang, harganya berpeluang tinggi. Saya bilang gini, kamu mau tambang Bitcoin saat ini pun susah. Kenapa? Masa tambang itu sudah selesai. Sudah susah sekali. Yang berpeluang untuk besar adalah koin-koin yang masih rendah. Kita pelihara dalam waktu yang lama, 5 tahun, 10 tahun. Ya kan, bukan itu sumber ini kita, ada usaha lain kan. Anggap sebagai sebuah investasi. Gitu loh. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat ya informasi dari core team. Ini untuk khusus pioner ya. Bukan khusus para yang panjang. Ya kan, untuk nyinyi gitu ya. Oke teman-teman, saya tetap semangat. Tahun ini kita optimis, tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita pemegang Bitcoin. Salam sukses.